Kita punya versi cine konsernya, dan kita juga punya versi sinemanya yang akan dinikmati di bioskop. Jadi yang dijuri di FFI adalah sebenarnya versi sinemanya yang dimana gamelan itu kami record, dan ini juga salah satu pengalaman yang baru dan sangat luar biasa gitu yang kami dapat dari Samsara, karena recordingnya itu dalam versi Dolby Atmos yang surround 360. Jadi itu another experience untuk menikmati karya ini, dan itu yang dijuri di FFI yang sedang berjalan sampai sekarang gitu. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Dari Mas Bayu dulu, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan tadi ditujukan kita sih, tapi ditambahkan juga sebenarnya sama juga sih, Mas. Jadi memang kebetulan ada sistem hybrid ini yang kami istilahnya inisiasikan begitu, karena dua format ini akan memberikan pengalaman yang berbeda. Bahkan saya pribadi waktu saya menonton di Esplanade, ini sebuah journey yang tidak hanya menstimulasikan daya imajinasi saya begitu ya, tapi ada hal ekstrinsik lainnya di saat saya melihat gamelan-gamelan ini. Ya, di film Samsara ini merayu, Aryo Bayu juga terlibat. Ternyata cuma 5 menit ya Mbak Gita ya. Boleh diceritakan tentang perjalanan dan juga proses di belakang layarnya. Terima kasih Omi. Jadi sebenarnya proses kreatif kita tuh pendek banget ya Mas Garin. Super pendek. Jadi Mas Garin tahun lalu, bahkan baru setahun sebenarnya dari proses awal kita menggodok ide ini sampai akhirnya tereksekusi sekarang. Kita sudah akan pentas di Jakarta dan Jogja, dan ini sebuah proses yang menarik banget kalau menurut saya, karena memang kita, kalau Mas Garin bilang istilahnya bikin nasi campur. Jadi kita ada koreografi di situ, kita bekerja sama dengan Dayu Ani, salah satu koreografer yang terbaik yang kontemporer di Bali. Tapi kita juga punya musiknya, musik tradisi, tapi kita juga kawin dengan musik elektronik. Semuanya kayak berbaur di situ ya Mas. Jadi ada teater, ada topeng, kesenian topeng pun juga hadir di situ, dan semuanya sangat-sangat organik gitu. Bergulirnya kita syuting cuma 11 hari di Bali untuk menghasilkan karya ini akhirnya. Terus memang ada satu proses yang menarik juga, yaitu karena film ini mostly 80% hampir adalah tari. Jadi memang pertama kita membuat musiknya dulu, lalu kita pakai untuk syuting. Tapi pas udah ngedit, musiknya nggak ada yang bisa dipakai ya Mas. Jadi karena basicnya ternyata beda semua. Jadi akhirnya bondar mandir, dan di situ saya juga lumayan deg-degan sih, karena kita jalan dengan visi di kepala. Wah, kita mau menggabungkan yang tradisi dengan yang futuristik gitu, yang modern, musik modern dengan musik. Karena proyeknya Mas Garin ini sangat mengangkat budaya, atau ada reason tersendiri terlibat di belakang layar juga? Mungkin sebagai eksekutif produser kan sebenarnya kami hanya membantu dari aspek financing aja ya, aspek finansial begitu. Mungkin kerangka kerjanya semuanya diurus oleh ibu yang luar biasa satu ini. Tapi sebenarnya karena I believe in this project since day one. Di saat Mbak Gita datang ke saya dan salah satu temannya waktu itu dan menceritakan bahwa Mas Garin ingin membuat cerita Samsara ini, mungkin ceritanya kita juga nggak ada 5 menit. Yes. Gak ada 5 menit, langsung ambil bagian. Betul, saya itu percaya gimana ya, karena saya juga memiliki tesis begitu ya sebagai aktor, bahwa kita itu selalu harus bisa punya kemampuan untuk mendekonstruksi apa yang mengkonstitusikan manusia. Jadi elemen di mana kita ingin mendobrak paradigma, di mana kita ingin terus mendobrak konvensi-konvensi lama, ada semuanya di sini. Dan itu sangat resonansi dengan batin saya begitu sebagai seorang seniman. Jadi itu yang getaran itu yang saya rasakan di saat Mbak Gita approach saya waktu itu, menelpon saya menceritakan mengenai premis ini. Nah, Mbak Gita main. Nah, mungkin di spill ke teman-teman media tentang peran dan sampai batuk ya. Oke, aku spill ya. Spill Jadi tentang secara garis besar peran. Jadi ide untuk akhirnya dua tokoh itu berciuman itu bukan dari saya loh Mas, justru jadi Juliet kan? Dari Juliet. Memang lebih bagus kalau dari perempuan. Oh iya. Jadi begitu sebenarnya yang terjadi Mbak Ovi, dan sebenarnya juga
saya ternyata ini ya agak surprise begitu. Oh ternyata bulu dada saya bisa jadi aset untuk bisa main film gitu. Jadi kayaknya terpilih castingnya karena sebenarnya bukan kapasitas saya waktu itu pernah main Shakespeare, tapi ladang rumput saya. Tapi benar secara estetik ya. Kalau ini secara estetik tidak masalah tubuh ya. Kalau tidak ada bulu dada untuk film hitam putih nggak bagus. Nggak ada tekstur. Nggak ada tekstur. Ini estetik betul. Pada pertanyaan ini Mas Garin, ini ada yang laporin saya. Bulu dadanya bayi itu banyak banget gitu ya. Kamu memangnya ngitung dong bilang banyak banget. Loh kan kita mau jadi kuis Mas. Nah, iya, nanti jadi kuis. Ini benar Kan hadiahnya teman-teman media. Nanti ada kuisnya itu ya. Tapi aku bilang, aku justru perlu itu. Karena menjadi tekstur di dalam film itu, gitu. Ya kira kita terusin. Hal-hal detail ternyata menjadi tekstur. Beneran ya Mas Garin? Bagi saya ya secara substansial ini visinya Garin Nugroho itu luar biasa, di mana beliau ini bisa mengorkestrasi semua elemen-elemen yang tadi sudah dijabarkan menjadi satu produk budaya yang saya rasa bisa teresonansi secara universal. Jarang sekali saya mendapatkan proyek seperti Samsara, di mana pertama saya belum pernah main film yang tidak memiliki dialog. Jadi kesempatan untuk bereksposisi itu limited. Jadi saya harus memberikan sebuah cerita lewat tubuh saya dan lewat ekspresi saya, dan itu yang akhirnya menjadi unik dan menjadi satu challenge ya, yang akhirnya berkolaborasi dengan Juliet itu saya rasa menjadi spesial gitu. Jadi itu sih juga jujur, tapi yang harus saya emfasiskan dan saya harus garis bawahi adalah visi seorang Garin Nugroho yang betul-betul itu memberikan tekstur kepada tidak hanya perfilman di Indonesia, tapi saya rasa ini akan menggema juga di kekayaan kita itu wayang kulit. Wayang kulit itu kan sama dengan Samsara ini, yaitu ada musik di depannya, ada film di depannya. Kalau dulu kan layar ya, layar hitam putih. Nah kalau Anda datang ke museum-museum dunia, wayang kulit itu menjadi pengantar untuk sejarah film. Karena wayang kulit itu arah pakelirannya itu sama dengan film, masuk kiri, kalau keluar masuk kanan lagi. Maka kalau Anda ke misalnya lah museum film terkenal lah di Torino, itu ada wayang kulit dulu baru sejarah film. Oleh karena ini menggabungkan antara film bisu, wayang kulit dan dunia sekarang, maka memakai dua musisi terkenal ya, yang bagus yaitu Gabriel Modus Operandi yang sekarang pasti Anda tahu musik elektroniknya ini yang menjadi tren di klub-klub di dunia lah gitu Gabriel Modus. Jadi kalau Anda klik Gabriel Modus Operandi akan Anda lihat sebagai gaya hidup tren di dunia. Maka digabungkan lah unsur tadi itu dan Beli Sudirana itu adalah lulusan dan pengajar dulu di Toronto ya, sekolah yang memang fokus untuk sekolah musik, tapi dia juga memahami betul tradisi karena hidup di wilayah istilahnya lah desa-desa di Bali dan menjadi semacam ketua musiknya desa di Bali. Maka menggabungkan dua unsur itu menjadi menunjukkan bahwa kalau seluruh unsur-unsur dari apa yang disebut dengan warisan budaya, pengetahuan, keterampilan lampau, kini dan nanti itu disatukan, maka akan menghasilkan karya-karya yang punya nilai lebih. Dan kemudian tentu saja menggabungkan dengan pemain yang dipakai anak saya ya, gadis kretek gitu ya. Anak pertama saya pakai lagi karena mumpung terkenal kan. Dan Anda bisa lihat nanti bagaimana bulu dadanya, karena nanti akan separuh dada terus gitu kan. Bukan karena ini masalah jelek ya, tapi kan kalau berbaring di bulu dada itu kayak di rumput-rumput itu loh ya di. Dan nanti juga ada adegan ciuman dengan siapa? Juliet Brunet. Dan Anda akan lihat ya tidak ada pornografi sama sekali karena dua-duanya mencium dengan menikmati. Persoalannya di situ loh, tidak ada nafsu memang, tapi dan itulah keindahan film kan gitu. Menikmati keindahan ciuman yang sebenarnya kejadiannya ada adegan syuting gitu. Tiba-tiba Juliet datang ke saya, Garin, lebih baik ini adegannya ditambah ciuman. Berarti muncul dan olah dari pemain ya? Muncul dari pemain dan dengan seluruh keikhlasan saya. Ya. Kan tidak dipaksa dari saya kan, kalau dipaksa kan nggak baik.
ya kan atas inisiatif pemain. Nah, timbullah dengan ciuman yang Anda bisa menikmati dengan keikhlasan Anda juga yang nantinya nonton film ini. Oleh karena itu ada pemain-pemain. Kenapa memilih Aryo Bayu? Karena Aryo Bayu punya latar belakang teater di zaman sekolah di luar negeri. Dia ikut Shakespearean. Jadi kalau ikut Shakespearean berarti sudah memahami dasar-dasar teater. Kalau Juliette Brunet itu memang ponakannya Rendra. Dan kemudian dia adalah salah satu pebalet terkemuka Australia dan juga Eropa. Dan film ini memang mengisahkan yang terbaik yang akhirnya memadukan budaya dan juga tradisi di Indonesia. Tapi awalnya ide tercetusnya Samsara ini seperti apa, Mas? Ya sebetulnya kalau kita lihat warisan budaya kan sumber penciptaan yang luar biasa di dunia, enggak hanya di Indonesia. Ilagaligo itu sastra terpanjang Sulawesi. Dan karya-karya besar di dunia itu banyak dari sumber-sumber Mahabharata dan sebagainya dikelola dalam tadi dikatakan oleh filosofisnya sini juga dunia urban baru. Oleh karena itu sebetulnya dua prinsip itu bahwa kekayaan warisan budaya di berbagai daerah diolah dalam suatu industri kreatif dalam dunia urban baru itu menjadi tanggung jawab untuk hidup kembali terus-menerus. Tidak sebagai warisan yang mati seperti tadi saya kagum sama lukisan di sini ya, Basuki Abdullah. Kalau Anda lihat itu Rahwana membawa Sita di era saya masih kecil itu ada di tiap rumah lukisan itu, hampir di tiap rumah punya kopinya karena menjadi lukisan yang sangat budaya pop lah sekarang ini. Nah kemudian kalau kita lihat karya-karya sebelumnya, saya terima kasih sama Bakti Budaya Jarum karena karya-karya ini memang perlu dukungan dari institusi yang mengerti tentang bagaimana warisan budaya itu dihidupkan kembali. Maka karya-karya saya dalam tanda kutip susah selalu kemudian didukung oleh Bakti Budaya gitu. Itu yang kita tepuk tangan untuk Bakti Budaya dulu. Yang kedua adalah di dalam dunia yang sebetulnya digital baru ini, maka olah alik masa depan dan masa lampau. Dan sekarang itu kalau dia pakai handphone mau lihat foto-foto masa lampau, dunia masa lalu, tempo dulu gampang banget lah. Melihat sekarang juga gampang banget. Maka sebetulnya karya dari Samsara ini adalah suatu karya yang menghidupkan unsur-unsur era-era emas zaman dulu dan era-era sekarang ini. Yaitu era emas zaman dulu adalah era film bisu misalkan. Film bisu di tahun 30-40 di Jerman di dunia menjadi salah satu golden era sinema. Maka ada film Nosferatu, Metropolis dan sebagainya, dan itu era awal dalam industri film kita. Terima kasih Mbak Ovi. Selamat sore dulu semuanya. Rekan-rekan media, terima kasih untuk kehadiran dan antusiasnya sudah tiba di hari Jumat. Udah agak mendung kayaknya di luar juga. Semoga informasi yang kita sampaikan di hari ini juga bisa menjadi sajian yang menarik untuk teman-teman media, bisa bantu sebarluaskan mengenai sinema konser Samsara yang akan dipentaskan ini. Kalau ngomongin soal karyanya Mas Garin Nugroho, kita juga bukan jalan yang pertama atau yang kedua, sudah sering berkolaborasi ya Mas dengan Bakti Budaya Jarum Foundation, dengan Indonesia Kaya, dan memang melihat dari perjalanan karya Mas Garin yang selalu sajiannya itu sangat kental dengan budaya tradisi Indonesia dari era-era tertentu yang ketika kita nonton tidak hanya memanjakan mata dan telinga, tapi juga merefresh otak dan pikiran kita gitu, karena dapat wawasan yang baru mengenai tradisi, mengenai budaya yang sangat kental dari setiap sajiannya. Termasuk juga di Samsara ini gitu kan, tadi kita udah bisa lihat trailernya, sempat dijabarkan juga Mbak Ovi di awal, banyak sekali elemen dari budaya dan tradisi Indonesia yang dimasukkan tapi sebenarnya digabungkan dengan modern gitu, musik elektro dengan sajiannya juga sangat menarik gitu. Jadi melihat dari situ memang sejalan dengan apa yang kami lakukan, kami coba lakukan dari Bakti Budaya Jarum Foundation, mendekatkan budaya Indonesia, tradisi Indonesia ke gaya hidup masyarakat urban melalui panggung pertunjukan gitu. Jadi sinergi ini yang sangat baik dan menarik. Jadi langsung kita sepakat untuk bekerja sama untuk mementaskan sinema konser Samsara ini di Yogyakarta dan di Jakarta. Apalagi kemarin yang world premiere di Singapura, mendengar setiap antusias dari yang nonton juga luar biasa sekali. Jadi harapannya, kita kan biasanya gitu, kalau udah ramai di luar negeri ini, di dalam negeri baru ramai gitu. Jadi harapannya ini bisa lebih bikin ramai lagi nanti. Kalau misalkan udah beres di tahun ini, siapa tahu bisa
di kota-kota yang lainnya ya, Mbak Gita ya. Nggak cuma di Jogja, nggak cuma di Jakarta gitu. Jadi ini apalagi dipantaskan di akhir tahun, semoga ini benar-benar jadi apa ya, sajian menutup tahun 2024 yang manis, yang baik juga untuk para penikmat seni gitu. Oke, terima kasih Pak Billy. Ini menariknya adalah Pak Billy tadi